Metode apapun yang Anda gunakan untuk memasuki perdagangan, hal yang paling penting adalah jika ada tren besar, pendekatan Anda harus memastikan bahwa Anda masuk dalam tren tersebut. Oke, baru saja kita mendengarkan salah satu ungkapan yang dimana ungkapan tersebut disampaikan oleh salah seorang trader Amerika juga sih, ini negaranya berasal dari Amerika juga, yang dimana trader tersebut bernama Richard Dennis. Nah, ini agak berbeda ya, dikarenakan apa? Motivasi dia ini salah satunya itu adalah berkaitan dengan adanya teknikal. Jadi teknikal yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tren. Nah, jadi sebelum kita mencoba untuk mengupas ataupun memaknai daripada ungkapan yang disampaikan oleh Richard Dennis ini, nah sebelumnya saya akan mencoba untuk mengupas siapa sih Richard Dennis ini. Nah, Richard Dennis ini sendiri, dia merupakan salah seorang trader legenda juga ini. Nah, dia legenda yang dimana dia berasal dari Chicago. Nah, bahkan dia ini diberi julukan The Prince of the Pit. Yang dimana The Pit itu bermaksud merujuk kepada sebutan lantai perdagangan di Chicago. Nah, Richard Dennis ini sendiri, ini salah satu trader yang dimana sudah menguji coba ya strategi dia ataupun konsep ataupun juga metode dia di dalam trading, yang dimana dia pernah menghasilkan keuntungan sebesar 350 juta dolar dengan modal 1.600 dolar. Wah, bayangkan gitu. Bagaimana hebat dia ini. Nah, jadi dia bisa seperti itu. Salah satu motivasi yang diberikan oleh Richard Dennis ini adalah seperti yang ada disampaikan tadi di depan. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaknai ungkapan motivasi dari Richard Dennis ini sendiri, yang dimana dapat kita terapkan di dalam perdagangan. Nah, jadi Richard Dennis ini berkata, dia memberikan suatu motivasi, metode apapun yang Anda gunakan untuk memasuki perdagangan, hal yang paling penting adalah jika ada tren besar, pendekatan Anda harus memastikan bahwa Anda masuk dalam tren tersebut atau tren itu. Nah, oke. Sekarang kita akan coba untuk memaknainya. Seperti yang dikatakan ya, metode apapun yang Anda gunakan. Nah, berarti dalam hal ini, mau konsep apapun yang Anda gunakan, mau konsep apapun yang kita gunakan, apapunlah strategi yang mau kita gunakan di dalam trading ini, baik itu teknikal, fundamental, atau yang lain-lainnya. Sebagai contoh juga, teknikal. Nah, teknikal ini ada banyak ragam macam loh. Banyak, sangat banyak jenis-jenisnya. Mau apapun konsep ataupun metode yang Anda gunakan untuk masuk ke dalam perdagangan, ya, masuk ke dalam perdagangan artinya kita mau entry ini. Nah, kita mau entry di salah satu pasar. Nah, metode apapun yang Anda gunakan untuk memasuki perdagangan, hal yang paling penting, nah ini yang perlu digarisbawahi. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, beliau mengatakan hal yang paling penting
adalah jika ada tren besar. Nah, itu adalah hal yang paling penting. Jika ada tren besar. Jadi apabila tidak ada tren, maka lebih bagus hindarilah terlebih dahulu. Lebih bagus kita menghindarinya saja. Garis bawahi. Adanya tren besar. Hal yang paling penting, kita garis bawahin, kita kasih garis. Hal yang paling penting adalah jika ada tren besar. Setelah itu, pendekatan Anda harus memastikan bahwa Anda masuk dalam tren itu. Nah, jadi dalam hal ini, secara apa? Mudahnya, saya akan mencoba untuk memaknai perihal tren di sini. Memaknai tentang tren. Berarti, tren itu penting. Nah, ini bukan saya yang berkata loh. Kalau saya, oke lah. Banyak orang tidak mengenal. Nah, tetapi ini salah satu hal ataupun sebab yang dimana sudah diterapkan oleh orang yang sudah berhasil di dalam trading. Nah, jadi kalau saya yang mengatakan ini, ya mungkin bisa jadi omong kosong. Nah, tapi seorang Richard Dennis ini sendiri, dia adalah salah satu trader yang sudah melegenda, yang dimana sudah dikenal banyak orang, sudah profit, luar biasa memang. Nah, ini dia mengatakan hal ini. Nah, dialah yang berkata, hal yang penting adalah jika ada tren besar. Nah, berarti, pentingkah itu tren? Berarti dalam hal ini, dapat kita simpulkan sebawahnya, tren itu penting. Berarti tren itu penting. Sangat penting. Dan juga dalam hal ini, dapat kita artikan juga, apabila tidak ada tren besar yang terlihat, maka dari itu hindarilah dulu untuk bertransaksi. Karena apa? Karena beliau mengatakan setelah ada tren besar, pendekatan Anda harus memastikan bahwa Anda masuk dalam tren tersebut. Nah, jadi untuk bahasa mudahnya, agar kita bisa lebih selamat di dalam bertransaksi di pasar, nah maka dari itu, masuklah pada saat tren itu terbentuk, masuklah pada saat tren itu sudah terlihat, dan ikutilah tren tersebut. Nah, jadi bahasa mudahnya, janganlah kita melawan tren. Nah, jadi kita jangan lawan tren. Itu sih secara mudahnya. Nah, jadi dalam hal ini simple dan banyak disepelekan oleh para trader kebanyakan. Nah, kebanyakan tuh. Nah, simple. Ada banyak sih perihal tentang ungkapan tren ya. Trend is money, trend is friend. Nah, berbagai macam. Nah, ini salah satu pembuktiannya di Richard Dennis ini sendiri. Tren berkaitan dengan tren. Nah, maka dari itu, cobalah mulai saat ini. Tidak ada salahnya apabila kita coba mengaplikasikan akan hal ini. Kita mencoba untuk meniru keberhasilan seseorang yang dimana memang beliau sudah berhasil dalam penerapannya. Tidak ada salahnya. Siapalah kita ini dibandingkan oleh seorang trader yang sudah legendaris. Tidak ada apa-apanya kita. Maka dari itu, tidak ada salahnya kita mengutip kunci sukses beliau. Nah, dalam hal ini, beliau berkata konteksnya adalah tren. Nah, masuklah pada saat tren itu terlihat besar. Pada saat tren besar.
Sebagai contoh, saya akan mencoba mencontohkan, mengilustrasikan di dalam pasar. Ini contohnya seperti pasar Euro USD. Nah, saat ini harga sudah berada di sini, di kisaran harga lebih kurang 1.03229. Yang dimana sebelumnya dapat diperhatikan pada time frame H4 ini, harga berada di sini. Ini lebih kurang di kisaran harga 0.95304. Nah, saat ini harga sedang berada di sini. Nah, jadi dari bawah ke atas ini sudah dapat dilihat, sudah dapat terlihat sebahwanya pada time frame H4 ini, pada pair Euro USD, sudah ada tren besar yang tercipta. Sudah ada tren besar yang tercipta. Nah, maka dari itu, apabila mau kita kaitkan dengan motivasi yang disampaikan oleh Richard Dennis ini adalah suatu hal yang bagus untuk kita mencoba mencari peluang di pasar ini dengan mengikuti tren yang sudah ada ini. Nah, tapi kalau saya ya terus terang konteksnya pada time frame H4 ini. Kenapa seperti itu? Konteksnya itu fokus pada H4 saja. Apabila ini time frame-nya saya besarkan ke daily ataupun weekly, ya ini pergerakan kenaikan ini berpotensi menjadi pergerakan korektif di time frame yang lebih besar. Bisa jadi pergerakan korektif pada saat tren penurunan di time frame yang besar. Nah, maka dari itu, karena ini H4, jadi kita berfokusnya sama H4. Saat ini di H4 Euro USD, tren besar sudah tercipta. Nah, jadi dikaitkan ke motivasi yang disampaikan oleh Dennis ini tadi, Richard Dennis ini, maka dari itu, inilah saat yang bagus apabila kita memang mau masuk ke dalam pasar ini. Nah, secara mudahnya, ini tren besar sudah terlihat. Tren besar sudah ada. Nah, carilah peluang yang dimana kita mengikuti tren yang sudah ada. Nah, jadi alangkah baiknya apabila Euro USD saat ini dengan tren yang sudah ada terlihat seperti ini, agar lebih selamat lagi kita dalam bertransaksi, lebih bagus kita ikutilah tren yang sudah tercipta ini. Dan di H4 ini besar loh. Nah, ini sudah termasuk besar. Ya, karena ini time frame-nya besar ini. H4 ini sudah termasuk time frame besar. Nah, ini trennya sudah kuat naik ke atas ini. Ini trennya sudah besar. Ikutilah, follow-lah tren. Hanya saja tinggal, nah, dari yang ada pada kita, pengetahuan yang ada di kita, nah, terbentuklah tren ini, di manalah bagusnya kita mengambil suatu keputusan untuk mengikuti tren yang sudah tersedia ini. Nah, barulah kita gunakan, kita aplikasikan metode dalam kita menganalisa pasar. Berarti yang penting dalam hal ini, kita mau mengikuti tren, kita sudah melihat tren ini sudah terlihat ada. Hanya tinggal kita aplikasikan, kita tambah dengan analisa kita untuk entry. Nah, metodenya apapun itu terserah, silakan. Itu kembali kepada pemahaman kita masing-masing. Nah, maka dari itu janganlah kita melawan tren. Sepele sih. Nah, terkadang banyak di antara kita berpikir, apalah itu tren. Tidak pentinglah hal itu. Tanpa melihat tren saya juga bisa kok. Nah, berarti Anda sudah sangat luar biasa hebat dibandingkan para trader yang sudah lebih hebat sebelumnya daripada kita. Nah, berbahagialah, berbanggalah sebahwanya apa? Anda hebat. Ada banyak seperti itu. Saya tidak menyalahkan dalam hal ini, malah saya sangat mengapresiasi. Anda hebat. Nah, saya sendiri pribadi bagaimana? Kalau saya sendiri pribadi, saya tetap melihat tren. Hanya saja saya pribadi melihat tren itu, nah, tidak berpatok kepada satu time frame. Nah, dengan alasan seperti yang tadi sudah saya ada sampaikan sebelumnya. Contohnya pada time frame H4. Di sini terlihat ada tren kenaikan.
yang sangat jelas sudah kuat, bisa jadi pergerakan kenaikan ini di time frame H4. Nah, kalau saya seperti itu ya melihatnya. Pada time frame yang lebih besar sebagai contoh, pada time frame weekly, coba saya lihat ke weekly ya. Sebentar. Pada time frame weekly bisa jadi pergerakan tren yang kuat pada time frame H4 ini dia bersifat korektif. Nah, maka dari itu ya kita harus lebih bijaksana lagi melihat. Nah, tetapi tidak ada salahnya apabila memang ya kita follow trend, kita ikuti trend. Sebagai contoh, harga di bawah ini sebelumnya ini kita tutup ya. Nah, harga di sini sampai kemari, nah di sini sudah terbentuk tren kenaikan. Nah, tinggal kitanya saja dengan metode yang ada sama kita untuk membuka transaksi di pasar, bagaimana sih caranya mencari suatu peluang untuk mengikuti tren yang sudah tersedia ini. Dari bawah, tren sudah terbentuk, ada kenaikan, bagaimana caranya yang paling bagus agar kita bisa mengikuti tren kenaikan ini. Nah, alhasil, karena tren ini sudah tercipta dan kita mau mengikuti tren, maka dari itu, harga pun naik kembali. Maka kita akan lebih selamat. Walaupun terlihat di sini ada pergerakan korektif. Nah, itulah yang saya katakan. Tren sudah terlihat. Nah, di manalah yang paling bagus kita dapat mengikuti tren tersebut. Nah, sebagai contoh, apabila menggunakan supply dan demand, nah di sini ada demand, di sini ada demand. Ya boleh pada saat di demand tersebut kita untuk mencari peluang buy-nya untuk mengikuti tren. Nah, berarti dalam hal ini, konsepnya apapun, metodenya apapun dalam kita membuka transaksi itu terserah. Terserah mau apapun. Tetapi dalam hal ini, cobalah untuk memperbagus lagi kita dalam trading, tidak ada salahnya. Nah, saran ataupun motivasi yang disampaikan oleh salah satu trader legendaris ini, yang dimana memang dia sudah terbukti berhasil, tidak ada salahnya untuk kita ikuti. Mungkin dengan hal ini, trading kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dengan hal ini, trading kita bisa menghasilkan profit yang berlebih daripada sebelumnya. Mungkin dengan hal ini, kita bisa menjadi lebih konsisten lagi di dalam penerapan trading untuk ke depannya. Nah, jadi dalam hal ini, saya pribadi mengatakan, berpesan, ini adalah suatu motivasi yang sangat bagus. Suatu ungkapan yang sangat bagus, yang dimana ungkapan ini disampaikan dikarenakan sudah adanya pengalaman yang telah diuji coba. Sehingga apa? Menemukan suatu keberhasilan, sehingga Richard Dennis ini mengatakan, berani menyampaikan, metode apapun yang Anda gunakan untuk memasuki perdagangan, hal yang paling penting adalah jika ada tren besar, pendekatan Anda harus memastikan bahwa Anda masuk dalam tren itu. Nah, setelah melihat tren besar, pastikan kalau kita masuk di dalam tren tersebut. Nah, karena konteksnya ini berbicara tren, saya sangat setuju yang dikatakan oleh Richard Dennis ini. Sangat bagus. Karena apa? Secara mudahnya, ya, kalau bagi saya pribadi dengan pengalaman yang sudah saya jalani juga, untuk kita mengambil suatu potensi pertukaran tren ataupun pertukaran arah pasar, itu resikonya lebih besar. Nah, maka dari itu, dengan mengikuti tren, nah, saya pribadi menyimpulkan sebawahnya, resiko kita akan lebih kecil.
Ya, karena memang terus terang kalau mempotensikan suatu reversal ya atau pertukaran tren, wah itu risikonya besar. Sebagai contoh mudah, mempotensikan suatu reversal ya. Nah, yang dimana ada banyak beberapa konsep ya, itu semua terkadang terbantahkan. Artinya ya tidak seperti itulah kejadiannya, tidak seindah itu. Nah, oke, sebagai contoh kita melihat tunggu ya. Coba dikecilkan dulu. Nah, ini contohnya ini nih. Ini sebagai contoh mudah. Adakah yang lebih bagus lagi? Sebentar ya. Ini di time frame kecil baru terlihat bagus. Oke, sebentar. Nah, sebagai contoh ini saja secara mudahnya nih. Nah, yang terlihat ini. Nah, di sini ada terakhirnya harga ada membuat higher high yang baru ya. Nah, kita melihat di sini konsep reversal ya, pertukaran arah, pertukaran tren, salah satu konsep yang ada banyak dibagikan di luar sana. Secara struktur pasar ini adalah menjadi higher low terakhir. Nih. Ya. Ini higher high, ini higher low, ini jadi higher low terakhir. Nah, dapat dilihat higher low di sini sudah dihancurkan. Nah, maka kebanyakan dari kita berpikir sebawahnya tren yang tadinya ini naik akan bertukar menjadi turun. Nah, jangan dilihat dulu di sininya ya. Jangan dulu lihat kemarinnya. Memang benar ini turun. Tetapi waspadai ini ada higher high yang lebih tinggi lagi ini. Bisa tidak kita bayangkan berapa sih kerugian kita pada saat kita mempotensikan setelah ini breakout, kita mencari peluang sell, dikarenakan apa? Sudah ada pertanda tren ini akan bertukar atau reversal, kita sell di sini, di area sini. Alhasil apa? Bisa nggak bayangin, apalagi menggunakan lot yang berlebih, nah kita terbawa lagi di sini floating. Ya kalau tidak MC, ya syukur. Harga ternyata memang benar reversal. Tetapi, nah potensi reversal pertama yang sudah terlihat di sini, malah kita terbawa floating di sini. Banyak kejadian seperti ini. Nah, itulah contoh yang saya maksudkan, yang dimana mempotensikan reversal ataupun pertukaran tren itu memiliki resiko yang lebih besar. Nah, maka dari itu apabila mau kita kaitkan dengan motivasi daripada Richard Dennis ini sendiri, nah lebih bagus kita untuk bisa mengikuti tren yang sudah ada. Nah, tapi dalam hal ini garis bawahi ya, tren besar. Nah, hal yang paling penting garis bawahi, hal yang paling penting adalah jika ada tren besar untuk memasuki suatu perdagangan. Setelah terlihat tren besar, nah maka cobalah pendekatan kita itu harus memastikan bahwa kita masuk dalam tren tersebut. Nah, jadi usahakan jangan dulu kita melawan tren. Nah, itulah dia. Berarti dalam hal ini, dalam trading, melihat tren itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Menjadi satu hal yang sangat bagus untuk menambah analisa kita terhadap pasar, untuk membuka transaksi di pasar. Nah, apapun ceritanya, kalau bagi saya, bagaimanapun caranya, ya cobalah di dalam trading ini tetaplah kelolalah keuangan kita dengan secara bijaksana.
Nah, jangan kita mainnya itu gimana ya? Bertransaksinya itu secara ugal-ugalan, tidak mempertimbangkan banyak hal, terutama dalam keuangan. Pertimbangkanlah nomor satu keuangan tersebut. Nah, di luar daripada analisa ya, keuangan itu kita bisa lebih bagus lagi apabila kita mempertimbangkan hal tersebut. Dengan bisa kita mengelola keuangan kita dengan bijaksana di dalam trading ini, maka dari itu kita tidak akan membiarkan kerugian kita itu lepas kendali. Artinya, ya tidak lebih banyak. Nah, maka dari itu, seperti yang sudah disampaikan, nah, saran saya, apabila mau lebih selamat di dalam trading, cobalah ikutilah trend. Ikutilah salah satu motivasi yang disampaikan oleh Richard Dennis ini. Nah, ini suatu hal yang luar biasa dia mau berkata seperti ini sih. Apa salahnya kalau kita manfaatkan? Ikutilah tren. Nah, sini banyak terlihat. Di sini ada tren penurunan. Dari atas ini sampai kemari, ini sudah terlihat jelas tren penurunan. Sampai kemari juga sudah terlihat tren penurunan. Ya tinggal kita saja. Nah, metode apa yang ada sama kita, bagaimana cara terbaik agar kita bisa mengikuti tren ini. Alhasil apa? Walaupun harga naik kemari di dalam tren penurunan ini, dan dia melanjutkan lagi turun ke bawah. Itulah salah satu contoh hebatnya mengikuti tren. Nah, tinggal ya bagaimana cara kita, pemahaman kita bisa untuk mencari potensi yang bagus mengikuti tren tersebut. Nah, jadi ikutilah tren, follow-lah tren. Nah, ini merupakan menjadi salah satu faktor tambahan yang bagus dalam kita menganalisa pasar. Yang dimana harapannya untuk dapat menghasilkan keuntungan. Hanya saja tinggal kita kolaborasikan ataupun kita tambahkanlah perihal tren ini tadi dengan metode yang ada sama kita. Nah, terserah mau metode apapun itu. Nah, jadi maka dari itu, salah satu hal yang bagus adalah di dalam trading ini melihat tren besar dan pastikan bagaimana caranya agar kita bisa masuk di dalam tren tersebut. Seperti yang disampaikan ataupun yang diucapkan oleh Richard Dennis. Nah, oke, saya rasa ini saja dulu. Pada kesempatan ini, motivasi trading yang bisa disampaikan, saya rasa ini saja dulu. Nah, semoga dengan adanya pengetahuan seperti ini, dengan adanya motivasi seperti ini, nah, harapannya itu agar kita bisa lebih semangat lagi ya dalam bertransaksi. Nah, kita bisa lebih semangat lagi yang dimana mungkin selama ini kita sudah banyak kerugian. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini kita bisa memperbaiki ke depannya, yang dimana dengan memprioritaskan semua kerugian tadi itu dapat dulu kita kembalikan. Nah, mudah-mudahan juga dengan adanya ungkapan-ungkapan seperti ini, nah kita bisa lebih bijaksana lagi di dalam trading. Nah, maka dari itu semoga bermanfaat untuk kita semua akan hal ini. Nah, seperti yang ada saya sampaikan tadi, apalah kita ini dibandingkan para trader yang sudah berhasil sebelum jauh hari sebelum kita. Tidak ada salahnya kita untuk mengikuti pesan-pesan dari mereka. Karena apa? Pengalaman mereka itu jauh lebih tinggi daripada pengalaman yang kita tradingkan. Khususnya saya pribadi. Nah, dibandingkan mereka, pengalaman saya itu masih lebih minim daripada para trader-trader yang sudah melegenda ini semua. Dan tidak dapat dipungkiri, mayoritas semua trader mengikuti jejak-jejak mereka inilah yang sudah pada sukses semuanya. Oke, saya rasa ini saja dulu untuk video saat ini. Untuk video ini, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua di dalam menerapkan trading di pasar khususnya forex. Oke, semoga kita semua di dalam trading selalu dapat
menghasilkan. Maka dari itu saya tutup dengan wassalam.